Al-Quran nih jadi apa ya? Fungsinya kayak ensiklopedia. Iya. Orang nggak ada dinosaurus berarti nggak ada. Bukan dicari korelasinya. Keren banget. Itu benar banget karena aku teringat begini. Rules ataupun aturan itu adalah dibuat untuk orang-orang yang paling bodoh di antara manusia. Artinya nah akhirnya setelah di banyak podcast gue udah suka sounding gue mau bikin learning by talking. Akhirnya gue bikin nih. Tapi karena kalau nungguin studio gue lama banget kan, akhirnya gue minjem studio paling deket dari rumah gue, yaitu studionya Ustadz Felix Xiao. Sepulang mengaji. Sepulang mengaji. Yuk sekolah. Iya bagus. Sekolah. Tapi nggak, selain emang jaraknya deket, isu yang mau saya omongin tuh emang, ini paling cocok emang diobrolin sama Ustadz Felix. Karena aku Dino ya. Iya benar. Origin of Life ternyata di endorse Dino. Bener di endorse. Iya. Emang jadi emang sedih sih Tat. Ya, saya kan pernah bahas tentang perdinoan ya, itu lu kan. Diapain lu? Disangka lu bukan muslim ya? Iya. Serius? Enggak ada satu dipertanyakan keislamannya jadinya. Dipertanyakan keislamannya. Jadi padahal Dino aja nggak beriman loh, gara-gara yang nggak beriman lu ditanya keislamannya. Jadi pernah ada satu komen waktu saya tuh bahas manfaat tangan T-Rex yang kecil itu. Oh iya, kenapa tangannya begini ya? Tahu sih. Iya, kenapa tangannya gini? Lu tahu itu dipakai buat apa? Itu dipakai ketika mereka kawin. Untuk apa? Untuk megang pasangannya. Kenapa nggak gini aja? Karena kan kecil gini doang. Iya kenapa nggak gini? Coba ayo. Ya kan tangannya cuma segini, gimana mau gini? Jadi emang salah satu gunanya buat itu. Jadi karena yang walaupun dipegang apa? Yang dipegang apa sih? Masa gue tunjukin gambar sih? Yang dipegang punggung. Bayangin sendiri ya posisinya ya. Oh, biar stabil. Iya, biar stabil. Oke. Iya. Bahas itu kan. Pokoknya bahas itu sama gimana cara T-Rex kawin. Oke. Itu karena banyak yang nanya. Oke. Terus ada komen nih masuk. Kalau masa dinosaurus ada, alhasil nanti saya malah mempertanyakan Al-Quran bang. Makanya saya tidak percaya 100%. Jauh amat. Dinosaurus. Ini kan lu lagi bahas tangan T-Rex untuk apa? Iya, dia bilang dia tidak percaya dinosaurus. Oke. Terus soalnya kalau saya percaya dinosaurus ada, masa dinosaurus ada, saya tidak percaya Al-Quran. Wah di sini sejujurnya emosi waktu itu baca. Emosinya bukan karena dia nggak percaya dino, itu sebenarnya bodo amat. Cuma statement lanjutannya itu loh. Jadi kayak nggak nyambung. Umat Islam udah sejauh ini ya ininya ya. Iya terpuruk sih. Dalam hal apa ya, cara berpikir gitu. Ya, sikap. Nah yang pengen saya tanya pertama adalah sebenarnya dinosaurus tuh di Al-Quran tuh gimana sih letaknya tuh di mana? Aku sampai sekarang tuh masih nyari ayat-ayat Quran tentang dinosaurus. Oke, iya. Jadi nggak ada kan sebenarnya kan ayat tidak ada tentang dinosaurus. Nah tapi bukan berarti dinosaurus nggak ada. Karena kalau jadi gini ya, ini benar kata lu, pola pikir ini penting banget. Salah satu pola pikir orang Indonesia itu adalah instant gratification. Semuanya tuh pengennya instan, hasilnya tuh pengen instan. Benar. Termasuk kesimpulan juga harus instan. Contoh ya, kalau Felix nggak temenan sama Koi berarti Felix musuhan. Itu cara berpikir kesimpulan instan. Jump to conclusion. Padahal kita kan bukan hanya musuhan. Iya kan? Kita kan saling berkonspirasi. Kalau Anda tahu chat saya sama doi, wah kacau. Iya kan? Itu jump to conclusionnya terlalu cepat. Benar. Karena mereka pengen instan segala-gala macamnya. Nah, contohnya lagi misalnya, kalau Felix tidak memaki seseorang berarti Felix dukung seseorang. Nggak gitu juga. Oke. Nah sama kayak tadi, kalau Al-Quran tidak mention tentang dino berarti dino nggak ada. Ini cara berpikir kayak apa nih? Ini namanya logical fallacy kan gitu kan. Benar. Atau segala sesuatu yang misalnya di-mention di dalam Al-Quran belum tentu juga cuma itu doang. Nah makanya di dalam Al-Quran sebenarnya ya, bukan di dalam Al-Quran. Sebenarnya di dalam pola pikir Islami sebenarnya hal-hal kayak gini juga di-mention. Ada pola-pola pikir. Contoh misalnya ya, ada di dalam Islam namanya mafhum mukhalafah atau pemahaman berkebalikan misalnya. Ada tuh, tapi nggak semua bisa dipakai kaidah ini, nggak semua. Ada yang kemudian ada kaidahnya misalnya begini ketika kita berbicara dalam Al-Quran. Kalau dikitnya aja nggak boleh, apalagi banyaknya misalnya. Contoh, jangan mengatakan pada orang tua apalagi mengatakan pada orang tua yang lain misalnya. Ya kayak misalnya tit gitu ya, itu gak boleh. Misal dasar misalnya itu gak boleh. Nah itu kecilnya. Antum ya, maksudnya antum ya. Nah betul, antum. Iya, ancur. Iya, apalagi ancur gak boleh. Nah jadi artinya itu adalah yang dikit, apalagi yang banyak gak boleh. Ini pola pikir nih. Nah jadi pola pikir semacam ini menurutku adalah justru pola pikir yang bertolak belakang daripada pola pikir yang diajarkan di dalam agama. Tapi sekarang malah banyaknya
pola pikir itu yang dipakai, Tat. Betul, karena seolah-olah nggak dijelasin dalam Al-Quran, berarti nggak ada. Lah, kalau kita bicara bahwa semua yang tidak dijelasin dalam Al-Quran atas nggak ada, ada berapa banyak yang harus kita tidak adakan. Benar itu, Tat. Ini kalau saya ngelihatnya gini, Tat. Mereka kan pembelaan orang-orang itu juga bilang, saya nggak percaya dinosaurus, karena tidak disebutkan di Al-Quran. Betul. Tadi jawabannya. Iya, kalau mereka mau open mau mind, pikir lebih jauh, mau nyari tahu, mereka bisa ngebandingin. Al-Quran itu kan turun tahun 600-an. 610 kalau nggak salah kan. 610 kan itu kan. Betul. 610 Masehi. Fosil dinosaurus pertama yang ditemukan itu tahun 1600-an. Iya, jauh banget ya. Jauh nih, ini Al-Quran 600-an, dinosaurus 1600-an. Iya. Yang bikin nama dinosaurus kan bukan Al-Quran, yang betul. bikin peneliti yang nemuin. Dan nggak mungkin juga namanya dinosaurus di dalam Al-Quran. Iya, nah di dinosaurus kan ada ayat-ayat yang menyebutkan tentang kehidupan sebelum manusia kan, kalau salah. Ada kan? Ada. Berarti kan ini kan sebenarnya udah berhubungan nih, betul. sains dan ininya, sains dan Al-Qurannya. Setidaknya Al-Quran memberikan ruang untuk itu. Ya, harusnya kan di situ kan kita bisa meneliti lebih jauh kan kalau memang kita mau tahu kan. Betul. Tapi ini kan malah nggak ada di dinosaurus di Al-Quran. Jam to Kalau conclusion. dinosaurus disebut di Al-Quran malah kita jadi mempertanyakan Al-Quran nanti. Dan harusnya Kenapa tidak dinosaurus kalau disebut dalam Al-Quran. Karena harusnya bahasanya dinosaurus. Kan nggak ada no. Iya, itu kan. Tapi dari situ aja kan jadi kayak Al-Quran nih jadi apa ya? Fungsinya kayak ensiklopedia. Iya. Orang nggak ada dinosaurus berarti nggak ada. Bukan dicari korelasinya. Keren banget. Itu benar banget karena aku teringat begini. Keren banget waktu dulu aku ketika ngobrol sama orang flat earth. Lu bahas flat earth juga ya baru-baru ini ya? Enggak sih. Flat earth enggak. Cuma ngebahas sesuatu yang lain. Tapi orang itu percaya flat earth. Oh, akhirnya lu bahas. Tidak dibahas flat earth ya. Oke. Aku pernah ngobrol sama orang flat earth. Aku dikafirin. Gara-gara menurut dia, aku tidak percaya pada ayat yang dia pikir bahwa ayat itu adalah pertanda bahwa bumi datar. Pasti ini ya, yang dihamparkan isi bumi. Betul. Betul gak? Gitu kan. Wajalal ardo firosha. Jadi Allah menjadikan bumi itu seperti firosh, seperti tempat tidur kan gitu kan ya. Nah, aku bilang pada dia juga sama, bro. Kalau lu mengatakan seperti itu, berarti lu menurunkan derajat Al-Quran dari petunjuk manusia, kitab petunjuk manusia menjadi kitab sains. Kalau kitab sains bisa dua kemungkinannya, benar atau salah. Sedangkan Quran kan nggak mungkin salah. Karena yang dulu Ustadz bilang, kalau sains tuh what and how. What and how. Kalau Quran why. Itu. Betul. Nah, jadi itu masalahnya tuh. Dari situ kan kalau saya sih selalu ngerasanya Quran dan sains tuh harusnya beriringan. Benar. Bisa menjelaskan, memperkuat satu sama lain. Cuma kan kalau di orang kita sekarang entah kenapa sains tuh ciptaan orang kafir yang diciptakan buat menjatuhkan umat Islam, selalu gitu kan. Menarik banget, karena gini ya, kita coba lihat lagi ya. Sebenarnya yang antum bilang tadi itu sudah tidak dapat dibantah. Karena secara sejarah, justru yang menjadi pengampu daripada sains di masa ke masanya itu adalah orang-orang muslim. Itu artinya pernah terjadi pada satu masa tidak ada problem antara Quran dan sains. Baghdad. Betul, bahkan yang menjadi orang-orang yang menjadi pemuncak sains adalah orang-orang muslim yang tidak bisa kita ragukan keimanannya kan gitu kan ya. Nah itu yang terjadi. Artinya sekarang justru ahistoris sebenarnya, nggak ada sejarahnya. Itu yang bikin saya emosi. Saya tuh nge-recall ke belakang. Dulu kan di Baghdad kita punya House of Wisdom itu kan. Baitul Hikmah. Itu kan pusat sains dunia loh, dikuasai sama. Dan sebenarnya lu pernah bahas nggak sih tentang pertentangan antara sains dan agama di masanya orang-orang Kristen? Lu pernah bahas nggak sih? Mau bahas. Makanya kemarin ngontak Rizko tuh sempat gitu. Mau diskusi itu sama Rizko. Mungkin ada satu fakta yang perlu lu tahu. Jadi dulu salah satu mercusuar dunia dalam bidang sains itu Alexandria. Alexandria itu adalah mercusuar sains. Mereka tuh bikin ada yang terkenal namanya Library of Alexandria. Dan itu ada banyak versi sih. Ada yang bilang ada satu tempat khusus, ada yang bilang ada berbagai macam yang namanya museum dari kata muse dan segala macam itu. Tapi setidaknya dunia sepakat bahwasanya ada yang namanya perpustakaan Alexandria. Dibuat oleh orang-orang pada saat itu adalah orang-orang Yunani ya dari peninggalan Macedonia. Mereka buat kemudian banyak sekali mercusuar pengetahuan dan pada saat itu muncul yang namanya agama Kristen. Nah, ketika muncul agama Kristen, dan antum tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang Kristen itu mengkonfrontasikan. Ini kita bukan bahas tentang masalah agama ya, kita bahas sejarah ya. Waktu itu orang-orang Kristen mengkonfrontasikan antara sains dan kemudian agama. Dan mereka bilang bahwasanya yang percaya sains itu tidak problematik dengan agama. Berarti kita udah tahu kan ya asalnya dari mana. Dan antum tahu ada korban. Salah satu korban yang sangat terkenal namanya Hifatia.
Hifatia ini seorang perempuan ahli matematik, ahli astronom juga. Dia meneliti tentang segala macam dan akhirnya dihajar pakai ayat Bible. Bahwasanya cewek tidak boleh ngajar. Akhirnya lu tahu apa yang terjadi sama dia? Apa? Dia dimutilasi. Gara-gara dianggap sebagai penyimpangan agama. Jadi kalau zaman sekarang dipersekusi tapi atas nama agama. Maka orang-orang pada saat itu, kenapa lu ketawa? Enggak sih, sedih tapi enggak apa-apa, lanjut dulu. Nah jadi ketika kemudian dia itu kemudian dipersekusi di atas dasar seperti itu, akhirnya muncul bahwasannya orang-orang saintis itu markasnya di library. Sedangkan orang-orang agama markasnya di tempat ibadah. Ya. Itu kan dulu. Kristen dan sains kan. Kenapa sekarang terasa seperti itu di kita ya? Itu yang bikin saya tadi agak ketawa tuh itu. Itu masalah. Kenapa nge-recall di kita sekarang ya? Nah berarti dulu yang punya sejarah justru adalah agama Kristen pada saat itu. Sekarang jadi agama Islam. Itu problemnya. Maka aku selalu bilang agama itu cocok bagi orang yang mikir. Kalau orang gak mikir bro, dia gak usah beragama dia pasti ngawur. Dia pasti bikin masalah. Iya. Ketika dia beragama, masalah pakai dalil. Iya benar. Iya. Itu makanya kemarin ketika Itiba di antara semua materi yang disampaikan yang paling ngena ke saya itu pas ini Tat. Dimarahin ya lu. Itu iya. Doi kan marah-marah nih di panggung ya. Doi marah-marah nih di panggung. Gue ngerasa dimarahin. Kayaknya marah ke gue deh gitu. Iya. Itu bagusnya kalau aku lagi marah-marah bisa dipotong nanti mungkin dijadiin trailer kayak Hitler marah-marah itu. Iya. Marahnya bener-bener kerasa gitu. Kayaknya marah ke gue deh. Padahal enggak. Kan yang nonton kan ratusan itu. Iya. Tetap. Cuma paling ngena ke saya Ustadz Wimar. Oke. Ketika dia menyampaikan makna ikro. Oke. Wah itu masalah di orang kita banget. Iya. Kan ikro tuh sebenarnya kan seharusnya nggak cuma dibaca. Iya. Tapi juga dipahami lalu diamalkan. Betul. Intinya kan itu kan. Karena kalau baca itu cukup pakai kata tilawah. Iya. Tapi kalau ikro harus lebih. Nah, tapi kan itu kan masalahnya di kita adalah kita di poin bacanya itu enggak loh. Iya. Gimana mau dipahami, gimana mau diamalkan. Lu lihat zaman sekarang gak sih? Ada orang bikin semacam kayak apa ya? Potongan film. Film ini bercerita tentang apa-apa dan segala macam. Dalam film ini dikasih tahun judulnya dan segala macam. Tahun berapa? Lu lihat komen. Judulnya apa? Sering banget. Ya kan, makanya kesel banget kan. Indonesia benar-benar darurat literasi. Itu kacau sih. Aduh itu, iya kan kalau Ustadz Wimar bilang kita harus bisa memahami ini. Terus saya bilang, wah tapi kalau orang kita itu bahkan di poin bacanya aja belum loh. Iya, betul. Gimana mau dipahami atau diamalkan. Atau ketika udah baca malah itu yang dijadiin pegangan tapi tidak dipahami untuk bisa ditarik kemana-mana. Bahkan kalau dalam taksonomi Bloom kan bukan hanya baca ya, tapi remember, iya benar. Mengingat apa yang dibaca. Iya, itu juga enggak kayaknya. Baca aja enggak, apalagi lu nginget. Gitu nah sebenarnya kan paham itu kan menurut saya tingkatnya di atas ingat ya. Karena kalau kita udah paham, kita udah nggak perlu ingat, kita bisa tahu, bisa recall kemanapun kan. Benar. Nah kalau orang kita tuh kan dibacanya juga enggak. Akhirnya ya itu tadi Al-Quran dijadiin referensi, tapi bukan untuk dimengerti. Dinosaurus mana? Nggak ada. Padahal yang bikin kata dinosaurus juga kan peneliti. Iya betul. Padahal kalau mau bicara lebih lanjut kan ada ininya, ada ayat-ayat tentang kehidupan sebelum manusia kan. Betul. Bahkan ada yang menarik bro. Sorry aku potongnya. Ada yang menarik gini. Pernah ada seorang ulama, dia ditanya, mungkin nggak ada extraterrestrial, ada ET. Ini pernah kita bahas bertiga Maris. Alien gitu kan ya. Betul, kita pernah bahas. Tapi kita coba untuk nyampein secara mudah. Di dalam Al-Quran itu dikatakan, misalnya contoh ya di dalam suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahwasanya segala puji bagi Allah, pencipta atau pemilik seluruh alam. Itu bukan alam doang, tapi ada alamin. Artinya adalah alamnya banyak. Dari itu aja kita bisa katakan bahwa bukan hanya ada satu alam yang kita tahu, tapi ada banyak alam. Bisa jadi alam jin, bisa jadi alam dinosaurus. Kan terserah kita. Dan kita bilang kita nggak tahu alam mana aja, tapi semua alam itu adalah Allah yang pemilik. Iya, tapi tadi mau ngomong apa? Nah, lupa kan lu? Iya jadi lupa. Iya itu kan jadinya kan orang-orang tuh menjadikan Al-Quran sebagai patokan baca. Oh nggak ada dinosaurus langsung nanti ngartiin apa lagi gitu. Jadi fungsinya jadi kayak ensiklopedi. Bener malah terdegradasi ya makna Al-Qurannya ya. Akhirnya malah jadi kitab sains. Betul. Jadi cuma untuk tahu aja, bukan untuk dipahami. Padahal kan kalau mau belajar Al-Quran lebih dalam kan banyak ayat-ayat di Quran yang ngajarin kita, yang nyuruh kita untuk nyari ilmu. Ratusan ayat di dalam Al-Quran nyuruh kita untuk mikir. Iya untuk mikir. Kayak An-Nahl 43 aja anjir gue hafal. Posisi. An-Nahl 43. Posisi.
Di tengah. Di tengah posisi dia di tengah ya untuk sampai hafal itu. Itu kan nyuruh manusia untuk belajar kan. Bener. Akhirnya kayak image-nya di sini akhirnya orang yang agamis malah jadi orang yang cenderung bodoh image-nya sekarang, bener gak sih? Bukan bodoh sih, tidak mau berpikir mungkin atau jauh dari ilmu pengetahuan. Nggak mau berpikir dan kemudian jauh dari ilmu pengetahuan itu memang sinonimnya ya bodoh sih. Iya sih, iya. Lebih kepada gini menurutku, judging. Iya benar. Judging. Dan judging itu adalah efek daripada orang nggak mau mikir. Lihat ya, lebih ke orang nggak mau mikir. Yang udah kita bahas awal ya. Felix ternyata dia tidak ngomong jelek tentang seseorang. Berarti dia pendukung nih. Itu judging. Jam to conclusion kan judging. Artinya kalau ada orang nggak mau mikir, dia nggak mau ngumpulin data, dia nggak mau belajar, dia judge aja. Contoh yang sering dibahas tuh, kenapa nilai lu jelek? Itu dosanya nggak suka sama gue. Iya benar. Kenapa lu di rumah dimarahin terus? Ya memang bapak gue begitu. Padahal dianya yang parah. Kan itu kan ya. Nah itu adalah judging. Nah orang kita tuh judging. Gitu. Sebenarnya kan judging tuh berarti kan mereka terlalu cepat mengambil kesimpulan. Itu adalah akar dari karena mereka tidak bisa berpikir panjang. Mereka tidak bisa riset dengan banyak sumber. Tepat. Sampai akhirnya narik ke kesimpulan yang harusnya bisa lebih berkualitas lah. Mereka enggak kan. Ya contoh kalau kita balik tadi nggak ada dinosaurus berarti udah nggak ada. Atau contoh-contoh lain banyak lah kasusnya. Nah ini dari mana awalnya Tat ya? Bisa kita dari kalau umat Islam tuh penguasa sains tadi ya pusat sains di kita semua sampai akhirnya kondisinya jadi begini terutama di Indonesia sih. Iya betul. Aku belajar tuh gini, aku pernah baca gini. Dulu orang-orang muslim tuh benar-benar bisa memecahkan seluruh masalah-masalah hidup mereka karena mereka paham fakta dan mereka paham dalil. Nah pada satu masa ya kita tahu lah ya masa-masa sulit menciptakan generasi hebat. Generasi hebat menciptakan masa-masa yang mudah. Masa-masa mudah menciptakan generasi malas. Dan generasi malas menciptakan masa-masa sulit dan berulang kembalilah kemudian cerita kita. Siklus. Nah berarti kapan malasnya orang-orang muslim untuk berpikir itu ketika mereka berada di peak performance-nya mereka. Yaitu ketika golden age. Nah setelah golden age itu ya apalagi kemungkinan dari paling atas selain turun kan gitu kan ya. Maka pada saat itu mereka udah malas mikir dan malas menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Di sisi lain pada saat itu dilalah atau sialnya kita pada saat itu adalah orang-orang barat justru mulai untuk berpikir karena mereka ninggalin agama. Karena agama bagi mereka kan menghambat untuk berpikir tuh. Mereka ninggalin agama Renaissance. Ketika Renaissance mereka bikin banyak perkara-perkara baru yang berlandaskan dari ilmu yang mereka dapat dari Muslim. Muslimnya udah malas. Mereka bikin banyak hal, Muslimnya bingung. Ini nyikapinya gimana? Judging. Ada TV haram. Kenapa? Semua yang diproduksi orang kafir haram. Itu kesimpulannya. Atau kalau nggak gitu, judging lagi. Semuanya boleh. Yang penting ada manfaat. Akhirnya ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Dan itu berlanjut sampai ke Indonesia. Balik lagi, sebenarnya berpikir. Maka kalau kita bahas tentang Rasulullah tuh tugasnya apa? Naikin tingkat berpikir agar orang tuh kompatibel dengan agama. Karena kalau orang tuh gak kompatibel dengan agama bro, mereka sebelum beragama kasar, setelah beragama lebih kasar. Wah, itu yang terjadi di sini loh. Ya memang, sebelum beragama gak mikir, setelah beragama gak mikirnya pakai dalil. Itu problemnya tuh. Iya. Karena kan ya harus diakui image Islam di kita sekarang kan apalagi di orang-orang non muslim ya kalau saya Islam tuh menyeramkan, Islam tuh kasar, Islam tuh keras, Islam tuh tukang main hakim sendiri, akhirnya jadi gitu. Betul. Kan. Judging nggak mau untuk berpikir panjang. Bahkan nih sejujurnya ya sebelum gue ketemu Ustadz Felix ya, gue tuh belum nemu Ustadz yang cocok sama sekali karena nggak bisa diajak diskusi sains. Kalau diskusi sejarah pun selalu pada akhirnya orang Barat tuh sengaja menjatuhkan kita. Di luar itu benar atau tidaknya, menurut saya itu membuat orang kita menjadi males. Akhirnya di luar itu benar atau tidak sengaja dijatuhkan ya. Contohnya saya pernah cerita ke Ustadz sih. Saya pernah bahas Khairuddin Barbarossa. Khairuddin One Piece. Barbarossa. Nah itu kan sebenarnya kan kalau di sudut pandang orang Barat, dia bajak laut, dia jahat. Kenapa dia jahat? Ya masalah point of view aja. Karena orang Barat musuhnya dia kan. Betul. Itu kan langsung dihantamnya di situ. Oh enggak, nih orang Barat sengaja menjatuhkan dia gitu kan. Akhirnya kan kita jadi malas lah, malas untuk mencari tahu lebih tentang dia. Padahal ya masalah sudut pandang kenapa dia jahat ini karena orang Barat musuhnya dia. Nah kalau mau ngelawan ini harusnya kita sudut pandang juga. Pakai sudut pandang kita bikin karya-karya yang menampilkan Khairuddin Barbarossa dari sudut pandang lain. Misalnya kayak kalau di Barat dibikin Kapten Barbosanya
Pirates of Caribbean. Ya Hendrik itu kan Barbosa. ya dibilang itu jahat banget kan. Ya. Jadi itu ya kalau emang kita mau melawan itu harusnya kita mikir kita tampilkan dengan yang lain. Tapi kan ini enggak kan. Iya. Cuma koar-koar itu sengaja tuh buat ngejatuhin. Tapi ya udah terus selesai. Iya. Akhirnya malah bikin kita jadi judging, malas mikir, tidak mengcounter apa-apa, ngerasa jadi korban. Betul. Dan kadang-kadang di tempat yang lain atau di masalah-masalah yang lain kita overclaim. Itu aduh. Zumbi adalah muslim. Wong Fei Hong adalah muslim. Itu saya pernah bahas zombie, saya diserang Tat. Saya diserang. Lu kayaknya memang bakat diserang lu ya. Iya, saya kan cuma ngasih tahu referensi. Saya ngangkatnya tuh di zombie itu awal dari film. Yeah. Kenapa dari film? Karena zombie bener-bener tersebar ya. Itu karena film yang pertamanya. Ya. Baru di situ saya jelasin kenapa film ini bisa ada. Karena mereka terinspirasi dari para budak di Haiti. Betul. Yang dipaksa kerja sampai udah kayak orang mati, mau mati tapi masih kerja. Betul. Dan ada ramuan-ramuannya juga emang kayak ramuan-ramuan dukun sana yang bikin mereka tetap bisa kerja walaupun sebenarnya secara fisik, secara mata tuh udah ini. Iya. Saya nerangin itu. Orang kayak baru nonton di ini ya, baru nonton di awalnya karena bilangnya zombie itu pertama kali terkenal dari film gini. Orang-orang yang pro sama zombie pahlawan Islam mereka bilang ini penistaan zombie. Iya, dibilangnya ini so tau banget nih. Iya. Channel review film. Lah, channel review film kan penjelasannya banyak di belakang. Kenapa yang filmnya doang yang diambil? Dan itu salah satu parahnya lagi ya. Bahwasanya setelah mereka mau untuk judging, overclaim, mereka nyerang. Mereka nyerang dan mereka tidak mendengarkan pendapat lain. Dan nyerangnya juga nggak apik. Nyerangnya ad hominem gitu maksudnya. Jadi nyerangnya orangnya, nyerangnya nggak berhubungan dengan apa yang dibahas. Iya, akhirnya nyerang ke kitanya. Iya betul. Kayak kemarin saya ini Tat, yang lurusin minyak. Iya. Fosil T-Rex jadi minyak itu udah salah kan? Kan minyak kan dari plankton dan ganggang laut yang mengendap miliaran tahun betul, kan? Ini fosil T-Rex udah saya menjelaskan itulah. Ada yang ngebantah. Terus saya bilang, Mas ada jurnalnya gak? Karena gini kalau menurut saya konspirasi kalau geopolitik kalau segala macam itu masih ada kemungkinan masih bisa kemungkinannya banyak. Karena kan kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang sana segala macam kan. Kemungkinannya masih ada makanya masih sekian persen masih saya ini masih fenomena sosial. Fenomena sosial. Tapi kalau udah science itu kan ada jurnalnya. Untuk menjadi teori itu kan banyak penelitian-penelitian yang terus dibukukan kan. Betul. Kalau kita mau membantah science mau nggak mau kita juga harus ada penelitiannya, harus ada riset, harus ada jurnalnya dong. Betul. Harus ada datanya. Nah, jadi ketika ada orang bilang enggak emang benar minyak itu kayak air nggak akan habis gitu. Ya kan kita cuma nanya ada datanya gak Mas? Karena saya nyari nggak nemu. Marah-marah terus. Ya data lu cari sendiri aja. Lah kan lu yang percaya. Iya kenapa jadi lu yang nyuruh orang nyari? Betul. Itu masalahnya tuh. Kita yang dia yang bikin masalah, kita yang suruh tabayun. Iya, benar. Bahkan kayak orang itu aja nggak bisa membedakan mana berpikir logis, mana berpikir empiris kan. Kan dia bilang, lebih logis penjelasan Simba ini daripada lu yang jelasin minyak gini-gini. Ya kalau emang pakai logis doang emang logis. Cuma kan ini science, lu tetap ada. Oh ada mbak-mbak yang bilang minyak nggak habis-habis itu ya? Itu saya bikin video ngebantah itu. Iya saya jelasin nggak minyak tuh asal dia aja udah, dengan dia bilang minyak dari fosil T-Rex saya kan udah salah. Iya, salah lu sih. Memang salah lu sih. Lu cewek, lu bantah cewek bro. Salah lu. Soalnya itu viral dan di TikTok banyak yang iya aja. Iya sih aneh sih. Iya, aku pernah lihat, masa minyak tidak terbatas? Nah maksudnya kan dari situ kan lu referensinya apa nih gitu kan. Nah itu tuh yang setuju sama dia. Banyak yang malah jadi galak sendiri loh. Kita cuma nanya referensi kalau emang ada. Karena kita nggak tahu kan mungkin di luar sana ada penelitian yang udah membuktikan itu dan kita nggak tahu. Ya kita kan selalu butuh update ilmu kan. Benar. Kita cuma nanya itu. Tapi malah dihantam-hantamin. Akhirnya malah ribut tuh sama follower-follower yang lain tuh ya. Kita sih mengamati aja udah ya. Cuma kayak kok jadi begini ya. Dan selalu itu orang Islam Iya betul. Gitu. Karena memang selain mungkin karena mayoritas ya. Cuma mayoritas. Dan yang kedua pendidikan. Kita harus lihat tingkat pendidikan. Karena gini ya, pertama orang-orang yang bisa problematika itu semua tergantung literasi. Kan kita punya banyak data ya. Bahwasanya ada orang yang kriminal bergantung dengan literasi. Kalau literasinya meningkat, angka kriminalnya menurun kan gitu kan ya. Karena makanya kan orang-orang bilang gini, rules ataupun aturan itu adalah dibuat untuk orang-orang yang paling bodoh di antara manusia. Artinya harus bisa mengakomodasi yang orang yang paling bodoh kan gitu kan ya. Harusnya kan gitu. Karena kalau yang di atas mungkin udah bisa berpikir sendiri kan. Kalau tidak perlu ditulis rulesnya mereka ini emang nggak boleh. Iya. Cuma butuh ditulis untuk orang-orang yang tidak mengerti. Betul. Yang dalam tanda kutip paling bodoh tadi. Betul. Okay. Nah artinya kalau kita melihat dari sisi itu, kebetulan tanpa kita memandang agama ya, Indonesia ini literasi memang rendah sekali. Coba antum bayangin, baca buku aja tingkat baca buku itu berapa? 0,0001% kalau nggak salah ya. Alias satu buku nggak nyampe per setahun.
Iya. Dan sebenarnya kan sekarang kan untuk mengakses pengetahuan tidak butuh buku loh enaknya. Kita pakai HP juga bisa. Tapi kan udah tergantung apa yang kita cari di sini kan. Tapi mereka main game di HP. Main game atau kebanyakan sosmed, joget segala macam. Betul, itu problemnya. Iya, pada akhirnya bukan cuma bukan cuma di buku. Tapi memang minat ke ilmu pengetahuannya tuh memang minim banget. Dan aku melihat memang jadi gini. Agama itu menurutku ya baru akhir-akhir ini aja. Faktanya baru setelah Golden Age aja sebenarnya. Dijadiin sebagai sebuah tameng atas orang tuh nggak mau ngerti sesuatu. Yang tadi aku bilang untuk bisa jump to conclusion tuh pakai agama gitu. Jalan pintasnya pakai agama. Jalan pintas pakai agama karena seolah-olah agama cuma jadi sekedar kayak dalil yang nggak bisa diperdebatkan. Iya. Padahal kalau mau tidak bisa diperdebatkan, lu belajar dong agama bener-bener dan lu jadi tahu bahwasanya ulama itu ngasih banyak sekali ruang pada perkara-perkara sains. Iya. Gitu maksudnya. Dan mereka nggak banyak bahas. Artinya mereka bilang kita serahkan pada orang yang lebih tahu. Kita serahkan pada orang yang lebih tahu. Tapi orang-orang yang kayak gini dia cuma mau baca sekilas-sekilas, menentukan sikap, lalu kemudian langsung membelanya mati-matian tanpa ada dalil sedikit pun. Itu masalahnya tuh. Sama ini Tat, kita kan selalu suka denger gak sih cerita-cerita gini, peneliti terkejut karena ilmu yang dia pelajari bertahun-tahun ternyata ada di Al-Quran gitu-gitu. Betul. Nah menurut saya banyak orang kita yang dapat cerita gitu, jadi menyimpulkannya berarti gue gak usah belajar sains nih. Betul. Di Al-Quran ada. Masalahnya kan bahasa di Al-Quran kan tidak tidak seharfiah itu kan. Benar. Dan sebenarnya tidak boleh juga untuk begitu. Tidak boleh harfiah. Itu seperti yang Ustadz bilang, itu kenapa kelebihan Al-Quran dia tidak pernah menyebut tahun. Betul. Dia ngomongnya umum. Iya, perkara-perkara memang harus umum. Nah, makanya kan untuk mengerti Al-Quran sepenuhnya kita harus mempelajari itu, ada ilmunya dan kita butuh sains buat tangga ke situ juga sebagai jembatan kan. Nah cuma kayaknya orang kita ngelihatnya karena peneliti ini mempelajari virus 15 tahun, ternyata dia terkejut ada di Al-Quran. Akhirnya banyak yang menyimpulkan karena judging balik lagi, berarti gak usah belajar sains nih, Al-Quran aja. Tapi pemahaman dia di Al-Quran sebenarnya tidak setajam itu, tidak setinggi itu. Akhirnya dia cuma nyari, mana dinosaurus? Nggak ada. Oh berarti nggak ada. Tapi bumi dihamparkan. Oh berarti bumi datar. Jadi begitu. Betul. Tapi gue ambil contoh ya. Coba lihat ya. Ini dari segi logika ya. Kita kan baca One Piece. Ya kan ya. Aku. Dan ketika kita terus kemudian ditanya kenapa sih lu suka baca One Piece, kita ngomong ternyata kejadian-kejadian Indonesia tuh salah satu tergambar loh di One Piece. Banyak referensi sejarah nyatanya. Yang masuk ke dalam One Piece ya. Kita bilang gitu. Ada juga orang nonton Naruto. Presiden Indonesia kok pas banget ya sama Naruto. Bener. Gitu kan ya. Apalagi kemarin Agus itu ternyata Gus Agus ada tuh anak gue yang Orochimaru yang 3. Yang satu mata ditutup, satu gak punya tangan, satu gondrong. Betul, Tayuya ya. Semuanya Tayuya. Nah, artinya kalau kita lihat gini, itu berarti kan pas ya. Ada realitas, kita kemudian cocok ya ternyata dengan referensi. Tapi yang sekarang dilakukan oleh orang-orang muslim yang salah tadi, mohon maaf ya. Ini dibalik bro. Bukan dari realitas ke referensi. Dari referensi ke realitas. Nafsirin proyeksi ke realitas. Akhirnya jadi lebih ngawur. Ngeramalin masa depan based on Naruto jadi gitu-gitu ya. Atau dia kemudian bikin teori sains dari Al-Quran. Iya. Itu kan parah. Tanpa mempelajari sains ya. Tanpa mempelajari sains. Kalau sains, ternyata ada dalam Al-Quran. Oke lah, masih bagus kan ya. Tapi kan dari Al-Quran diproyeksikan ke teori sains. Berarti ini jadi teori sains dong. Jadi buku sains dong. Ini kan masalah. Lagi, itu beda karena Al-Quran, sains ya. Al-Quran why? Science what and how. Betul. Jadi kayak apa ya? Itu kan one way ya. Ini realitas. Oh ternyata benar ada referensinya. Bukan dibalik. Dibalik kacau banget jadinya. Contoh misalnya, kalau kita balik ya, di dalam Naruto tuh ada yang namanya Danzo. Kayaknya kalau kenyataan Danzo itu adalah orang ini. Jadi baik kayak gitu, Tat. Iya, akhirnya malah jadi dipakai alat ngeramal kan. Betul. Jadi alat meramal ensiklopedi atau buku sains. Iya. Itu contoh lagi deh ini, Tat. Waktu saya menjelaskan teori evolusi. Saya ngerasa, saya sadar ini pasti bakal banyak dihujat nih gue nih. Tapi tetap harus dibahas karena orang kita udah salah pemahaman. Betul. Karena evolusi tidak pernah mengajarkan manusia dari monyet kan. Itu udah beda. Itu udah pernah. Darwin tidak pernah mengatakan manusia dari monyet. Iya, tidak pernah itu. Prosesnya panjang. Sebenarnya evolusi itu kan seleksi alam kan. Seleksi alam terus mereka akhirnya lolos, berubah begitu. Nah, terus saya kan mencari referensi ininya. Ilmuwan-ilmuwan muslim yang mempelajari tentang ini. Salah satunya ada tadi yang Profesor Ali Akbar yang UI yang dia Quranik arkeologik itu. Betul. Terus sama ini Dr. Adnan Ibrahim keturunan Palestina. Itu Adnan Ibrahim tuh bilang dia 99% percaya dengan evolusi. Karena menurut dia di Al-Quran dan semua yang terjadi based on keislaman semua itu selalu berproses. Nggak pernah
macan jadi macan, nggak pernah gitu. Dia ngambil contoh janin aja deh. Kan kita lahir nggak langsung bayi terus jadi langsung jadi manusia kan. Pasti ada ininya, pasti ada prosesnya kan. Dia, betul. Nah, tapi dia 99% percaya. Apa 1% yang tidak dia percaya? 1%-nya adalah ketika sains bilang ini seleksi alam. Jadi semua tuh kebetulan. Menurut dia enggak. Itu adalah kehendak Allah. Betul, melibatkan Allah. Itu melibatkan Allah. Cuma kita juga pernah bahas sama Rizko. Emang kalau di sains ketika udah mentok, ketika mereka udah nggak tahu ini jawabannya apa sih? Oh ini kebetulan. Atau ini alien gitu. Mau harapin apa lagi masa mereka bilang Allah? Nah itu menurut Dr. Adat Ibrahim 1% itu adalah kehendak Allah. Itu yang menurut dia berbeda dari sains. Itu kan kalau orang mau belajar lebih jauh, kalau gue orang Islam gue nggak bisa percaya ini, lu kan tinggal cari peneliti Islam yang menerangkan itu kan. Dan kalau iya kan harusnya begitu. Cuma kan ini enggak di sini. Saya lihat baca komen-komen tuh banyak misalnya yang di ini aja, yang di minyak kemarin tuh banyak. Oh enggak, gue nggak percaya sains. Soalnya sains ngajarin manusia dari monyet. Ini kan contoh orang komen nggak belajar nih, tapi betul. Galak, tapi ngegas. Mana-mana, tapi ngegas. Betul. Kalau dijelasin nggak akan emang iya ya, nggak akan ada yang gitu. Kita jelasin ego. Dengan baik-baik pun mereka karena ego. Atau itu yang Ali Akbar kan dia Quranik arkeologis kok nggak salah. Pokoknya ada Quraniknya lah nama metodenya. Iya, kalau beliau tuh itu Nabi Adam adalah Homo sapiens pertama yang turun. Jadi ini udah ada manusia purba, tapi ada Nabi Adam. Betul. Jadi emang sempat hidup berdampingan nih semuanya. Dibedakannya dari apa? Setelah Homo sapiens muncul, setelah Nabi Adam turun, itu manusia yang tadinya hidup di gua, berburu, terus ngasah-ngasah ini, itu jadi punya peradaban. Mereka mulai bertani. Betul. Itu kan kita punya saintis muslim yang penelitiannya yang statementnya bisa kita jadikan referensi. Ya, punya basic referensi. Punya basic. Dia muslim, dia ngangkat ilmunya juga nariknya dari Al-Quran, tapi sainsnya juga tinggi karena ahli di situnya. Itu kan bisa kita jadikan referensi sebagai umat Islam. Cuma kan kayaknya umat Islam kita sangat malas ke situ ya. Enggak, gue lebih milih ngejas lah yang lebih gampang gitu. Memang, kan. Karena gak mau mikir bro. Dan kalau aku lihat gini ya, pertama-tama kita harus tahu dulu bahwasanya orang yang gak mau mikirnya eksesnya banyak. Hasilnya banyak. Dan salah satu hasilnya adalah dia bahkan tidak mau menerima orang yang lebih berilmu daripada dia. Lu lihat gak sih orang zaman sekarang? Orang zaman sekarang tuh ya, seorang jamaah bisa nilai ustadznya benar atau tidak benar. Ustadznya tidak benar nih. Tunggu, dia bagian dari jemaah ustadznya? Dia jamaah ustadznya. Terus dia, oh ini gak benar nih. Ini gak benar. Yang benar ustadz ini. Lalu kita mikir, kalau kalian sudah bisa nentuin mana ustadz yang benar, mana ustadz yang gak benar, harusnya kalian bukan jamaah dong. Harusnya kalian udah jadi lebih daripada ustadznya dong. Iya. Udah jadi gurunya ustadz dong. Nah sekarang kan gitu kan ya. Contoh misalnya, kalaupun kita bilang bahwa ada seorang peneliti muslim loh. Lalu kemudian dia juga pakar di arkeologi. Dia juga pakar di dalam Al-Quran. Dan dia bilang begini, dia bilang enggak, itu berarti bertentangan dengan Al-Quran. Dia lebih milih untuk begitu. Iya, itu banyak yang gitu. Padahal dia gak belajar. Sedangkan ini peneliti ini belajar di dua-duanya. Dia bikin teori. Terus harusnya lu kalau mau bikin teori ya lu peneliti juga. Lu mendalami ilmunya. Bener. Itu masalahnya tuh. Ini enggak. Kita kan ngebayangin orang, wah kafir nih peneliti ini. Kita ngebayanginnya dia kan ngetiknya sambil baring. Sedangkan si arkeolog ini, dia udah mungkin kita ngegali apa kita nggak tahu. Bertahun-tahun. Betul. Tapi galakan yang ini Tat. Nah makanya ketika ada orang-orang kayak gini, ya itu ekses daripada nggak mau mikir tadi. Dan instan tadi, semuanya harus instan. Udah ngapain dia mikir, udah tinggal judge aja lah gitu maksudnya. Tapi makanya itu saya sangat menghindari bilang misalnya, Ustadz ini nggak bener, kecuali kalau emang ada bener-bener yang sesuatu yang bukan ustadznya tapi perbuatannya atau statementnya. Saya sih lebih ke nggak cocok. Betul. Saya bilangnya enggak, gue cocoknya sama Ustadz Felix. Kalau sama ini masih belum cocok. Ya, sudah gitu aja. Sudah cocok, udah dapat orang ternyata bukan ustadz, motivator. Ini doi itu. Itu banyak banget loh yang bilang Ustadz Felix. Kalau ada video ngeklip Ustadz Felix ngomong apa kayak kemarin tuh yang ST rame. Banyak tuh komen-komen. Dia bukan Ustadz. Felix bukan Felix Xiao bukan Ustadz. Dia motivator, sumpah itu banyak banget. Makanya ini motivatorku nih, bukan Ustadzku. Motivator lebih bagus kayaknya. Karena motivator tidak bisa dihukumi dengan dalil. Iya lagi harusnya lebih aman. Iya lebih aman. Takut salah dalil ya. Gak perlu, bukan. Aku gak bisa dihukumi dengan dalil gitu kan ya. Iya bener. Ulama su, bukan. Aku motivator dan gak ada motivator su. Gak ada motivator yang buruk. Tetangga gue nih banyak banget ethernya. Iya memang. Kalau mau tahu Tat, misalnya gue storyin Ustadz Felix. Kemarin pas itiba ya. Iya langsung di DM lu ya. Iya di DM gitu. Untuk apa datang ke acara itu? Musik. Lu pada masih mending gue datang mau belajar gitu kan. Iya padahal lu tadinya mau datang ke JKT kan.
Iya lagi ya, kalau tahu JKT gue datang ke JKT deh. Kan Nabilanya aja kayak Itiba ya. Iya. Buat judul mancing banget nih. Orang Palestina adalah Yahudi asli. Betul. Tapi kan Orang Palestina lebih Yahudi daripada Yahudi. iya. Itu yang penelitiannya ada dan emang kan Penelitian yang ada. ada